Analisis kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020 hingga tahun 2023 dari Kimia Farma di bidang Big Data Analysis. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Aktafan Karunia Rahman, adalah fresh graduate dari lulusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Um, Base saya berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dengan email saya @krtakrahman @gmail, dan LinkedIn saya yaitu Aktafan Karunia Rahman. Dan kursus serta sertifikasi saya, eh, pertama saya pernah mengikuti MSIP di bidang full stack web developer. Lalu selanjutnya saya pernah mengikuti Data Analytics Fresh Graduate Academy di Talent di tahun 2024, dan mengikuti Micro Skill dari Komdiki di bidang keamanan AI pada tahun 2025. Dan bicara soal Kimia Farma, Kimia Farma adalah perusahaan farmasi badan usaha milik negara, yaitu BUMN pertama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1817. Awalnya bernama NV Semi-Silent Handle Redcam Co. Perusahaan ini telah mengalami berbagai transformasi hingga menjadi PT Kimia Farma. Sebagai perusahaan healthcare integrasi, Kimia Farma bergerak di berbagai bidang, mulai dari produksi bahan baku obat dan produksi obat jadi, yang dimana di situ ada obat etikal, obat bebas, obat herbal, dan hingga kosmetik. Bahkan distribusi melalui anak perusahaan PT Kimia Farma, yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution, hingga layanan retail melalui jaringan pendek, klinik kesehatan, dan laboratorium klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kimia Farma memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan kesehatan yang terpercaya dan mudah diakses. Perusahaan ini terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan memperluas jangkauan layanannya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang beragam. Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis penjualan Kimia Farma dari tahun 2020 hingga tahun 2023 melalui analisis data secara detail. Dan tugas pertama adalah mengimport dataset yang telah disediakan untuk dipindahkan ke BigQuery. Selanjutnya membuat tabel analisa berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel tersebut. Nah, berdasarkan tabel analisa yang telah dibuat tadi, dashboard itu dibuat mencakup judul, summary, filter, snapshot, dan hingga top total transaksi cabang provinsi, 10 net sales cabang provinsi, dan di top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi rendah pada peta geografis Indonesia untuk total profit masing-masing provinsi. Dan adapun yang dilakukan pertama adalah importing dataset to BigQuery, di mana tahapan pertama yaitu prepare to the dataset, di mana dataset disiapkan, lalu dicek dulu apakah ada yang kurang atau pakai mana. Lalu jika dirasa sudah oke, baru meng-create GCP projectnya dengan nama Rekamin KF Analytics sesuai perintah tugas. Lalu selanjutnya open BigQuery console, jadi membuka konsol BigQuery yang dimana nanti di situ selain memasukkan datasetnya, kita juga membuat tabel baru dengan menggunakan SQL. Jadi saya membuat query untuk running query SQL-nya untuk membuat tabel baru dan import data dari BigQuery. Jadi new table-nya ini datanya dari BigQuery yang tadi, dan dimana dataset ini diberi nama Kimia Farma. Dan adapun sumber datanya itu seperti berikut: ada tabel kantor cabang, ada tabel produk, tabel transaksi, dan tabel inventory. Ini adalah tabel-tabel data yang BigQuery yang diberikan
didapatkan oleh Kimia Farma. Selanjutnya analisa. Tabel analisa di sini setelah dilakukan SQL query tadi di running, maka akan didapatkan hasil tabel analisis di mana ada transaksi, lalu ada date, batch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, produk ID, produk name, actual price, diskon presentase, presentasenya gross laba, net sales, net profit, dan rating transaction. Dan untuk BigQuery-nya itu bagaimana? Nah, BigQuery-nya saya tulis sederhana seperti ini. Pertama, saya mau membuat create or replace the table Kimia Farma table analysis select dari transaction dan seterusnya hingga provinsi, lalu ratingnya as rating cabang, dan price-nya itu adalah actual price. Case-nya lalu select from join, bagian ini mendefinisikan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Lalu untuk case-nya ini kita menghitung presentase laba kotor berdasarkan harga produk price menggunakan logika case. Jika harga produk berada dalam rentang tertentu, maka presentase laba kotor yang berbeda akan diterapkan ini. Ini mencerminkan kebijakan penetapan harga yang berbeda berdasarkan harga jual. Jadi untuk penetapannya ini kan juga sudah dijelaskan di tugas bagaimana, dan untuk P-price di mana 1 minus tabel diskon persentase, kita menghitung penjualan bersih dari net sales dengan mengurangkan nilai diskon berdasarkan presentase diskon dari tabel transaksi dari harga jual produk. Lalu selanjutnya DP price plus case lalu N, dimana tahap selanjutnya ini kita menghitung keuntungan bersih profit dengan mengalihkan penjualan bersih dengan presentase laba kotor yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu rating transaksi itu mengambil rating transaksi dari tabel di mana dan rating cabang juga diambil dari tabel kantor cabang dan memberikannya alias yang lebih jelas. Dan di sini dibentuk select case N, lalu dikembalikan ke rating transaksi, lalu from dijoinkan from tabel transaksi dijoin ke tabel produk dan tabel kantor cabang. Lalu selanjutnya berikut adalah performance analitik. Jadi tabel performanya sebagai berikut, dimana dashboard ini menyajikan analisis kinerja bisnis Kimia Farma selama periode 2020 hingga 2023 dengan fokus pada profitabilitas, penjualan dan distribusi produk, dan tren waktu. Dan di metrik kuncinya, diskon presentase rata-rata diskon yang diberikan adalah 50,4.000. Lalu hal ini mengindikasikan strategi promosi dan penawaran harga yang diterapkan. Lalu untuk net sales-nya ada 321,2 M dan presentase gross labanya itu 321 M. Ini mana diskon presentase ini mengendalikan strategi promosi dan penawaran harga yang diterapkan, dan total penjualan bersih mencapai tadi 321,2 M, mencerminkan pendapatan utama perusahaan setelah pengurangan diskon. Dan gross labanya itu tadi menunjukkan margin keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional distribusi berdasarkan provinsi yang sudah ditampilkan di peta geografis. Jadi di peta geografis ini ada provinsi apa saja, dan berdasarkan visualisasi peta geografis Indonesia secara umum tampak Pulau Jawa memiliki konsentrasi aktivitas
di mana kemungkinan transaksi atau penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Lalu di sisi lain, wilayah dengan aktivitas tampak lebih rendah meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Distribusi produk kategori diagram lingkaran, di mana di diagram lingkaran ini memperlihatkan proporsi kontribusi dari berbagai kategori produk atau jenis obat. Berdasarkan kategori produk dengan bangsa yang terlihat signifikan adalah di situ ada psychotropic drugs, lalu anti-menace for symptomic, dan lain sebagainya, di mana presentasinya ini imbang di 12,5 semua untuk yang tertinggi, dan selanjutnya untuk net profit tertingginya menyentuh angka 75 ya. Dan selanjutnya presentasi gross labanya, di mana presentasi gross laba itu tertinggi berada di Jawa Barat dengan 50.000, sedangkan di Jawa Tengah itu hanya sekitar 12.000, begitupun juga dengan Sumatera yang sekitar 13.000. Dan terkecil di sini di antara yang terbesar, yang terkecil adalah Riau yang tidak sampai 10.000. Adapun tidak hanya Riau, Aceh, Nusa Tenggara, dan Kalimantan juga kurang dari 10.000. Sumerinya, analisis kinerja Kimia Farma selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan skala bisnis yang signifikan dengan total penjualan bersih mencapai 3.211,2 miliar. Perusahaan juga menerapkan strategi diskon dengan rata-rata diskon sebesar 50,4 ribu dan berhasil mencatatkan rata-rata persentase laba kotor sebesar 172,3 ribu. Distribusi aktivitas bisnis dan profitabilitas menunjukkan variasi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa tampak menjadi wilayah dengan aktivitas tinggi, tertinggi ya. Sementara wilayah seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menunjukkan aktivitas yang lebih rendah. Terdapat perbedaan kontribusi dan margin keuntungan antar kategori dan wilayah. Dengan Jawa Barat dan Sumatera Utara cenderung memiliki persentase laba kotor tertinggi, sementara Riau dan Kalimantan tampak lebih rendah. Dan keuntungan bersih secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Distribusi pangsa pasar berdasarkan kategori produk menunjukkan kontribusi yang berbeda, mengindikasikan kekuatan dan potensi pengembangan pada lini produk tertentu. Dan mungkin untuk rekomendasi solusi yang pertama yaitu melakukan penguatan pasar di wilayah potensial. Jadi seperti di Jawa, di situ kan sudah sangat potensial. Nah, itu perlu diluaskan lagi, lebih dioptimalkan lagi dan dipertahankan. Lalu optimasi margin laba di wilayah dengan performa rendah, itu perbedaan antara persentase laba kotor antar wilayah menunjukkan adanya potensi untuk optimasi. Analisis biaya pokok, penjualan, dan strategi penetapan harga di wilayah dengan margin rendah seperti Riau dan Kalimantan tadi perlu dievaluasi. Efisiensi operasional dan negosiasi dengan pemasok lokal juga dapat dipertimbangkan. Lalu yang ketiga adalah fokus pada produk dengan pangsa pasar tertinggi, mengidentifikasi dan memperkuat posisi pasar untuk kategori produk dengan pangsa pasar terbesar dapat menjadi prioritas. Investasi lebih lanjut dalam pemasaran, inovasi produk, dan distribusi untuk kategori ini dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya evaluasi dan optimasi strategi diskon, ini dimana merupakan alat untuk mendorong penjualan rata-rata diskon yang cukup besar yang seperti sebelumnya 50,4 ribu. Perlu dievaluasi efektivitasnya terhadap peningkatan volume penjualan dan dampaknya terhadap profitabilitas, dan melakukan segmentasi pelanggan dan menyusun strategi diskon berdasarkan perilaku pembelian dapat dipertimbangkan. Lalu pengembangan produk dengan potensi pertumbuhan
ini memahami kategori produk dengan pangsa pasar yang lebih rendah, namun memiliki potensi pertumbuhan dapat menjadi peluang strategis. Nah, selanjutnya pemantauan tren dan keuntungan bisnis. Jadi tren setiap tahun itu berbeda ya. Setiap setahunnya saja itu tren dari apa yang digunakan, lalu obat apa yang paling banyak digunakan, itu kita harus mengikuti itu. Kalau kita tidak mengikuti, nantinya akan tidak optimal penjualan. Kita menjual obat-obat yang tidak terlalu diperlukan, dan malah obat yang diperlukan itu tidak banyak tersedia. Jadi kita harus tetap mengikuti tren yang dimana tren ini juga terlepas dari keuntungan bersih, itu juga menjadi hubungan yang dimana dari keuntungan bersih ini kita harus tahu, oh ternyata dengan barang A Kimia Farma berhasil mendapatkan keuntungan sekian, dan itu harus dipertahankan, dan setiap beberapa bulan dalam 1 tahun itu dievaluasi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.